Halo, Sukor Cuan Trooper semuanya, apa kabar? Gimana liburannya? Semoga liburan kemarin bisa membuat teman-teman semua menjadi lebih refresh dan sekarang kita siap lagi nih untuk mulai berinvestasi. Dan semoga juga liburan kemarin teman-teman tetap aman dan menjalani protokol COVID. Oke, sekarang jumpa lagi bersama saya, Adrianus Bias, Head of Research dari Sukor Sekuritas di Stock Weekly Dose untuk minggu ini. Seperti janji kita minggu kemarin, kita minggu ini akan sedikit membahas lebih detail tentang Omnibus Law dan juga dampaknya terhadap beberapa sektor di pasar modal kita. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya mungkin kita sedikit flashback, kita pengen tahu apa sih sebenarnya latar belakang pemerintah untuk membuat Omnibus Law ini gitu ya. Kalau buat saya sudah cukup jelas dari akhir tahun kemarin Pak Jokowi sudah menyatakan bahwa Omnibus Law ini penting. Kenapa? Karena untuk meningkatkan competitiveness dari industri manufacture di Indonesia. Ya, kita memang punya 270 juta penduduk, sangat potensial untuk dijadikan market. Tapi kemudian pemerintah nggak mau Indonesia hanya dijadikan sebagai market. Pemerintah mau kita juga menjadi produsen, manufacturing. Cuman masih ada beberapa masalah dan kendala. Mungkin di pemerintah Pak Jokowi yang sebelumnya, beliau telah menyelesaikan PR di bidang infrastruktur. Mereka sudah membangun hard infrastructure cukup banyak dalam 5 tahun terakhir. Tapi kemudian masalah berikutnya yang harus diselesaikan adalah competitiveness dan juga birokrasi. Nah, itulah yang ingin disasar dan diberikan solusinya melalui Omnibus Law ini. Nah, kalau teman-teman lihat, Indonesia secara competitiveness itu masih sangat ketinggalan lah. Bahkan dibandingkan beberapa negara di ASEAN, kita masih di bawah Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Ini cukup miris. Selain dari sisi competitiveness, kita juga punya masalah dari sisi produktivitas tenaga kerja. Tenaga kerja kita, produktivitasnya termasuk salah satu yang paling rendah di antara beberapa negara Asia lainnya. Menurut data bahkan kita lebih rendah dibandingkan Filipina, dibandingkan Cina, dan juga dibandingkan Korea Selatan. Bukan cuma produktivitasnya yang rendah, tapi cost-nya juga termasuk salah satu yang paling tinggi di antara beberapa negara Asia lainnya. Nah, hal ini juga yang membuat investasi di Indonesia jadi agak kurang greget gitu untuk masuk. Karena mereka tahu bahwa labor cost kita itu cukup tinggi dengan produktivitas yang relatif rendah. Nah, karena itulah pemerintah bersama dengan DPR akhirnya meluluskan Omnibus Law. Apa sih Omnibus Law itu? Pada dasarnya ini adalah terobosan, di mana undang-undang ini bisa merevisi banyak undang-undang lainnya yang berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan untuk akhirnya meningkatkan competitiveness kita. Makanya nama undang-undangnya juga Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Omnibus Law ini memang menyasar banyak sekali undang-undang lainnya. Oleh sebab itu dampaknya juga cukup beragam ke berbagai sektor yang ada di Indonesia. Oke, kita mulai bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama kita bahas mungkin dari sisi regulasi perpajakan dan juga nantinya akan dibentuk Sovereign Wealth Fund. Dari sisi regulasi perpajakan, wah kita dari pemain pasar modal dapat insentif yang cukup signifikan. Yang pertama adalah dari sisi pajak dividen. Nah, teman-teman cuan trooper sekalian mungkin selama ini ngerasa bahwa setiap kali mendapatkan dividen dari emiten, dari investment kita di saham, kita pasti kena pajak final. Tapi sejak UU Omnibus Law ini disahkan, nggak ada lagi pajak untuk dividen. Ini sedikit banyak menambahkan insentif lah buat kita semua. Selama hasil dari dividen tersebut kita investasikan lagi di pasar domestik. Dan ini juga berlaku untuk dividen dari entitas di luar negeri. Selama dividen yang didapatkan dari entitas luar negeri diinvestasikan kembali ke pasar domestik, itu bebas pajak. Jadi ya cukup menarik kan buat kita semua. Nah, selain itu juga ada rencana untuk menurunkan income tax atau pajak penghasilan untuk kupon yang diterima dari investasi di obligasi. Nah, ini juga sedikit banyak akan memberikan insentif dan juga membuat pasar obligasi kita menjadi lebih atraktif. Dan beberapa hal lainnya saya pikir cukup menarik untuk sektor retail dan juga consumer, yaitu regulasi tentang pengenaan PPN terhadap barang konsinyasi. Yang tadinya mereka harus membayarkan PPN barang konsinyasi ketika barang itu dititipkan ke penjual, tapi sekarang baru terkena pajak ketika barang itu telah terjual. Jadi ini ada better working capital management untuk beberapa pemain
di sektor consumer dan juga retail. Nah, yang berikutnya adalah pembentukan sovereign wealth fund. Ini pertama kalinya akhirnya Indonesia punya satu badan investasi independen yang juga bisa menarik dana investasi dari investor asing yang kemudian nantinya dana ini akan ditempatkan pada beberapa proyek, baik itu penyertaan ekuitas maupun penyertaan hutang di beberapa proyek khususnya infrastruktur yang dianggap akan berdampak positif pada ekonomi Indonesia. Jadi secara struktural badan ini nantinya akan disebut sebagai Indonesia Investment Authority dengan modal dasar injeksi dari pemerintah itu sekitar 5 miliar US dollar atau mungkin sekitar 75 triliun ya. Di mana sekitar 30 triliunnya itu adalah bentuknya cash dari APBN pemerintah dan sisanya berupa injeksi aset BUMN maupun saham kepemilikan di BUMN. Nah, sektor berikutnya yang diadres oleh Omnibus Law ini adalah sektor birokrasi. Jadi dari Omnibus Law ini ada banyak hal tentang birokrasi khususnya dalam pembentukan izin bisnis awal itu menjadi sangat dipermudah. Yang pertama adalah sentralisasi. Sekarang semua izin bisnis baru itu disentralisasi di BKPM. Jadi nggak ada lagi jalur-jalur cepat lainnya yang mungkin bisa justru malah membuat bingung investor yang mau memulai bisnis di Indonesia. Selain itu juga izin bisnis sekarang dibagi berdasarkan dengan risk profile-nya. Artinya bisnis-bisnis yang punya risk profile rendah itu sangat dimudahkan proses pembuatan izinnya. Hanya cukup mendaftarkan registrasi, kemudian mereka bisa mulai beroperasi. Sementara untuk beberapa bisnis yang dianggap punya risk profile yang cukup tinggi, mereka tetap diharuskan membuat analisa dampak lingkungan atau AMDAL. Tapi bedanya sekarang adalah AMDAL ini dijadikan satu dengan proses penerbitan izin baru. Jadi tidak terpisah, sehingga investor bisa dengan lebih mudah untuk membuat dan melakukan proses penerbitan AMDAL dan izin bisnis baru ini. Nah, berikutnya yang cukup menarik ya, walaupun mungkin menimbulkan sedikit noise di antara kita beberapa waktu yang lalu dalam bentuk demonstrasi. Tapi di sini yang saya mau coba gambarkan adalah dari sisi investor, dari sisi pengusaha. Bagaimana pesangon dari yang tadinya maksimal 32 kali menjadi hanya maksimal 25 kali. Dan dari 25 kali pesangon maksimal tersebut, pengusaha hanya wajib membayarkan sekitar 19 kali. Karena 6 kali sisanya itu akan dibayarkan oleh BP Jam Sostek. Saya pikir ini sedikit banyak memberikan insentif bagi beberapa pengusaha yang entah itu mau merestrukturisasi bisnisnya atau mungkin mau berganti usaha bisnis lainnya. Sehingga biaya untuk menutup bisnis yang lama yang mereka anggap memang sudah tidak efisien dan tidak menguntungkan menjadi tidak terlalu besar. Selain itu juga dari sisi penetapan upah minimum. Upah minimum sekarang ditetapkan oleh gubernur di level provinsi. Nggak ada lagi namanya upah minimum regional, kota, dan sebagainya. Hal ini membuat penetapan upah minimum jadi lebih sedikit resikonya untuk dipolitisir. Jadi memang saya pikir ini jadi memberikan lebih banyak kepastian untuk pengusaha terkait dengan ekspektasi biaya tenaga kerja untuk usaha mereka. Nah, berikutnya kita masuk ke sektor properti dari sisi kepemilikan lahan dan juga kepemilikan properti. Nah, Omnibus Law ini juga melakukan suatu perubahan cukup signifikan khususnya untuk status kepemilikan warga negara asing atas properti di Indonesia, khususnya untuk properti high rise atau apartemen gitu ya. Dari yang tadinya warga negara asing hanya boleh memiliki status kepemilikan hak guna menjadi hak milik. Saya pikir ini cukup menarik. Kalau memang ini nantinya bisa menarik investasi dari beberapa warga negara asing yang memang sudah tinggal di Indonesia. Tapi sebenarnya kalau saya melihat potensinya bergantung pada bergantung pada aturan turunannya. Apakah nanti aturan turunannya itu ditujukan kepada mereka yang hanya pemegang kitas atau kepada semua warga asing yang memiliki izin tinggal sementara di Indonesia. Saya pikir potensinya akan lebih besar ya kalau misalnya diizinkan untuk warga negara asing yang juga memiliki izin tinggal sementara di Indonesia. Nah, hal ini akan positif sebenarnya ke beberapa sektor, khususnya ke sektor properti ya. Ada beberapa saham kita tahu yang memang punya segmen properti untuk menengah ke atas dan mereka main di high rise. Seperti misalnya Pakuwon, kemudian juga ada Agung Podomoro, APLN, kemudian ada Ciputra, CTRA, dan juga Intiland, DILD. Nah, nama-nama ini yang memang biasanya bermain di
segmentasi premium untuk high-rise apartemen ya. Kemudian ada relaksasi dari sisi pembangunan hunian berimbang. Sebelumnya setiap developer itu untuk membangun satu rumah mewah, mereka harus membangun 2 rumah biasa dan 3 rumah sederhana atau rumah murah. Nah, terkadang ini buat developer menjadi suatu burden ya, menjadi overhang. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka punya satu development yang land banknya harganya mahal, kemudian mereka terpaksa harus menyediakan rumah murah, seringkali itu menjadi drag down untuk mereka punya return investasi di land bank tersebut. Nah, dengan adanya pelonggaran ini, pengembang tersebut bisa mengembangkan perumahan murah di luar dari land development mereka yang memang harganya mungkin mahal. Kemudian pemerintah juga akan membentuk bank tanah. Ini juga sesuatu yang baru. Jadi pemerintah nanti akan menginventarisir lahan-lahan kepemilikan BUMN dan juga tanah-tanah yang mungkin milik negara, kemudian diberikan haknya kepada pengelola. Nah, nantinya tujuannya sih ada 2. Yang pertama untuk menjamin ketersediaan lahan untuk proyek rumah murah, dan kedua adalah untuk memulai suatu skema bisnis baru. Pemerintah akan coba untuk memulai yang namanya industrial estate berdasarkan dengan sewa. Artinya kalau misalnya sebelumnya pengusaha harus invest misalnya sekitar 10 miliar untuk membeli lahan industri. Tapi nanti dengan adanya bank tanah dan juga industrial estate yang berbasis sewa seperti ini, nantinya mereka hanya perlu mungkin mengeluarkan sekitar 1,2 miliar setiap tahunnya untuk sewa lahan industri. Jadi cost untuk memulai bisnis baru akan lebih rendah. Nah, kemudian ada satu lagi terkait dengan lahan dan properti, itu terkait dengan Special Economic Zone, kawasan ekonomi khusus. Nah, ini nantinya akan semakin disentralisasi dan ditertibkan oleh pemerintah sehingga tidak ada lagi Special Economic Zone yang punya aturan sendiri dan sebagainya. Saya pikir ini juga memberikan kepastian yang lebih baik untuk para investor. Nah, sektor berikutnya kita masuk ke sektor telco dan juga media sih. Tapi ini goals-nya satu sebenarnya kalau menurut saya dari pemerintah, yaitu untuk memuluskan rencana development 5G di Indonesia. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah sekarang pemerintah daerah harus full support terhadap pembangunan infrastructure development untuk sektor telco. Jadi nggak ada lagi tuh misalnya ada beberapa daerah yang menolak, oh saya nggak mau di tempat saya dibangun tower gitu. Itu nggak lagi bisa dilakukan sehingga operator telco atau mungkin beberapa perusahaan yang membangun tower itu bisa lebih pasti untuk melayout mereka punya network di daerah. Nah, yang kedua adalah passive infrastructure sharing untuk sektor telekomunikasi. Jadi nantinya semua tower yang ada di Indonesia, semua tower yang ada di gedung-gedung di Indonesia dan juga jaringan fiber optik itu harus dibuka untuk sharing. Ya, nanti pada dasarnya ini sudah dilakukan sih sebenarnya. Tapi dengan adanya aturan ini nggak ada lagi operator-operator atau mungkin pemilik tower yang menolak untuk berbagi jaringannya dengan pihak lain. Kemudian yang ketiga, nah ini yang mungkin paling utama adalah spectrum sharing. Jadi nantinya spektrum ini akan bisa di-sharing antar operator dan bahkan juga bisa ditransfer antar operator. Sebelumnya ini belum pernah ada karena spektrum ini dianggap sebagai milik pemerintah dan diberikan izinnya ke satu operator. Nah, biasanya ini berpengaruh pada proses merger dan akuisisi. Jadi kalau misalnya ada 2 operator telco yang melakukan merger dan akuisisi, biasanya yang diakuisisi dia harus memberikan spektrumnya kembali ke pemerintah dan kemudian baru dilelang balik. Nah, ini kan ada resiko ya. Belum tentu yang mengakuisisi bisa dapat lelangnya. Tapi kemudian dengan adanya aturan ini, proses transfer spektrumnya bisa dilakukan secara langsung. Sedikit banyak ini akan memberikan semacam kepastian dan relatif lebih murah untuk melakukan konsolidasi di sektor telekomunikasi. Oh iya, ada satu lagi yang berdampak langsung kepada sektor telekomunikasi di Indonesia sih. Atau lebih spesifiknya adalah sektor tower. Tadi kan saya bilang bahwa Indonesia punya banyak sekali sektor yang tertutup terhadap investasi asing. Ada lebih dari 20 ya. Tapi kemudian dengan Omnibus Law ini dikurangi menjadi hanya 6. Dan salah satu sektor yang dihilangkan dari daftar negatif investasi ini adalah sektor tower. Jadi nantinya investor asing bisa berinvestasi ke sektor tower yang tadinya tertutup untuk investor. Dan kalau teman-teman perhatikan sebenarnya valuasi sektor kita, khususnya untuk sektor tower, itu sangat murah dibandingkan dengan regional peers-nya. Jadi ini sangat menarik untuk adanya potensi merger and acquisition di sektor ini.
Nah, kemudian hal lain yang juga mempengaruhi sektor telco khususnya dari sisi kompetisi adalah pemerintah akan menetapkan batas atas dan batas bawah untuk tarif telco service di Indonesia. Jadinya nggak ada lagi tuh nantinya ke depan perang-perang harga, tarif data yang cukup signifikan yang membuat mungkin required investment dari operator telco menjadi sangat rendah. Nah, ini juga penting untuk memulai development kita di 5G. Coba bayangkan kalau nanti operator telco sudah investment cukup besar di 5G, tapi kemudian 3-4 tahun kemudian ketika sudah dijalankan, kemudian ada perang harga, sehingga ini merusak ekspektasi investasi mereka terhadap development 5G. Nah, pemerintah mungkin sadar terkait dengan hal ini, sehingga mereka akan melakukan regulasi terhadap batas bawah dan batas atas untuk tarif seluler di Indonesia. Nah, kemudian ada lagi dari sisi sektor telco, tapi ini lebih ke sektor media, yaitu migrasi dari TV analog ke TV digital. Ini dipercepat menjadi hanya 2 tahun sejak Undang-Undang Cipta Kerja ini berlaku. Tadinya memang sudah ada sih roadmap untuk migrasi ini, kurang lebih sampai 2025. Tapi kemudian pemerintah ingin supaya hal ini dipercepat, sehingga kenapa? Karena nantinya frekuensi yang digunakan oleh TV analog ini bisa digunakan oleh 5G development, karena spektrumnya sangat baik sebenarnya untuk digunakan di 5G development. Tapi mungkin dampaknya ke beberapa saham di sektor media, mereka jadi harus mengeluarkan capex lebih banyak dalam jangka waktu yang lebih dekat untuk proses migrasi ini. Nah, kemudian sektor terakhir nih, yang sebenarnya cukup menarik, ada positif dan negatifnya juga. Kalau dari tadi kita bicara bahwa Omnibus Law ini ternyata memberikan dampak positif ke beberapa sektor. Di sektor mining dan energi ini cukup mix ya, walaupun ada beberapa yang positif. Kita mulai dari yang positif dulu untuk sektor mining. Yang positif untuk sektor mining adalah sekarang kepastian untuk beberapa tambang yang mining license-nya sudah mau habis dan akan mengkonversi ke mining license yang namanya IUPK, itu menjadi lebih pasti. Nah, ini positif nih untuk beberapa saham tambang yang memang mining license-nya udah mau expired dalam jangka waktu dekat ini. Misalnya Inco gitu. Kemudian sekarang untuk umur license tambang itu akan didasarkan pada jumlah cadangannya. Jadinya nanti apabila ada pengusaha tambang yang mempunyai cadangan cukup besar dan umurnya bisa lebih panjang, saya pikir itu bisa buat mereka memperpanjang izinnya lebih mudah dan lebih pasti ke depannya. Kemudian ada juga terkait dengan royalti, khususnya untuk produk-produk yang downstream atau hilir. Jadi pemerintah kelihatannya sudah tahu bahwa batubara kita terlalu banyak diekspor ke luar negeri tanpa diolah atau tanpa ada value added. Nah, nantinya pemerintah akan memberikan gratis royalti terhadap perusahaan tambang batubara yang menjual produknya ke downstream produk mereka. Artinya misalnya ada perusahaan tambang yang membangun power plant dan kemudian power plant-nya itu sudah beroperasi dan mengkonsumsi batubara dari tambang mereka sendiri. Nah, tambang batubara yang mensuplai batubara ke power plant tersebut tidak akan kena royalti gitu. Jadi ini cukup menguntungkan untuk beberapa perusahaan tambang yang memang sekarang sudah punya project power plant. Misalnya Adaro. Adaro punya 2 kali 1000 megawatt power plant project yang nanti rencananya akan mulai beroperasi 2021. Kemudian juga ada PTBA. PTBA punya 2 kali 650 megawatt power plant yang nanti akan beroperasi sekitar tahun 2023 gitu. Jadi ya saya pikir ini beberapa hal yang positif. Tapi ada satu hal yang cukup negatif khususnya untuk sektor batubara ya. Mulai dari sekarang sejak disahkannya Omnibus Law, produk batubara itu akan dikenakan PPN. Dari sebelumnya nggak ada sama sekali PPN di produk batubara. Nah, ini masih menjadi polemik nih. Apakah nantinya PPN yang 10% ini akan dipass-through ke customer mereka atau biayanya dibagi 2 antara pemilik tambang dan juga customer atau seperti apa? Tapi apapun bentuknya, saya pikir ini akan ujung-ujungnya tetap merugikan perusahaan tambang sih. Jadi mungkin kita akan melihat ke depan nanti akan ada tambahan cost untuk tambang batubara ya, khususnya mereka yang lebih banyak supply ke domestik. Itu sih kalau menurut saya beberapa dampak Omnibus Law terhadap beberapa sektor yang ada di Indonesia. Semoga dengan ini teman-teman lebih paham dan mungkin bisa lebih sadar bahwa di luar sana itu sebenarnya hanya noise. Demonstrasi itu hanya noise. Ada banyak advantage structural yang sebenarnya bermanfaat buat kita, khususnya beberapa sektor tadi dari Omnibus Law ini. Jadi ya
dengan kita tahu ini, kita juga bisa ikutan optimis lah. Sama seperti optimisme investor asing di pasar obligasi kita yang ternyata sejak disahkannya UU Omnibus Law ini, kepemilikan asing naik lebih dari 65 triliun. Ya, jadi harapan saya semoga kita tetap lebih optimis dan kita tetap mendukung Omnibus Law ini. Oke, itu aja dari saya. Mungkin kita ketemu lagi di Stock Weekly Dose edisi lainnya dengan berbagai pembahasan lainnya. Tapi kalau teman-teman mau ingin lebih tahu tentang pembahasan secara daily, jangan lupa ikuti IG live kita @Sukor Sekuritas. Itu aja dari saya. Thank you so much dan harapan saya tetap sehat semuanya.